Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang pada saat ini saya Yohanes bisa bersama lagi dengan saudara secara khusus dalam program Figur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah figur sentral dalam kehidupan orang Kristen. Dan figurnya telah mengubahkan dunia ini. Melalui program ini saudara akan menemukan banyak kisah tentang pribadi, sikap, cara berpikir, perasaan dari seorang pribadi yang sungguh mengasihi umat manusia. Saya berharap saudara akan mendapat banyak berkat melalui program ini, dan kiranya melalui program ini saudara akan semakin dekat kepada Tuhan dan mengenal lebih dalam lagi siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Dari studio saya menyampaikan selamat mengikuti acara ini. Saudara, keberadaan alam semesta sebenarnya sudah ditata sedemikian rupa oleh Sang Pencipta, sehingga semuanya berjalan pada jalurnya sendiri dan tidak ada yang tabrakan. Nah, oleh manusia, apa yang sudah ia tetapkan itu kemudian diteliti, sehingga muncullah berbagai teori tentang hukum alam. Dan salah satu contoh teori tersebut adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes salah satunya bicara mengenai benda akan tenggelam jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Jadi maksudnya ya, kalau massanya itu, beratnya itu lebih besar ya dari air, maka dia akan tenggelam. Kalau dia lebih kecil, dia mengambang. Tetapi kalau dia hampir sama, dia akan mengapung. Nah, itulah sebabnya banyak terdengar kasus-kasus orang yang tenggelam di laut misalnya ya, di danau, di sungai. Karena massa jenis tubuh manusia yang masih hidup itu lebih besar dari massa jenis zat cair. Saudara, ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang oleh banyak orang hanya dipandang sebagai tokoh yang sama dengan tokoh lainnya. Bahkan oleh Michael Hart, dia menempatkan tokoh ini hanyalah di urutan ketiga saja. Nah, apa artinya ini? Artinya bahwa tokoh ini hanya dipandang dari sisi pengaruhnya berdasarkan analisa manusia. Bahkan penempatan tokoh ini di urutan ketiga menunjukkan bahwa sesungguhnya dunia ini tidak pernah tahu keberadaan tokoh yang sebenarnya ini. Dan salah satu Injil dalam Alkitab menuliskan sesuatu yang menjadi realitas yang dialami oleh tokoh ini. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 10-11 dituliskan, "Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya." Saudara, inilah fakta tentang tokoh ini. Ia adalah pencipta alam semesta ini. Namun manusia sendiri menolak dia. Ia selalu dipandang sebelah mata. Bahkan kehadirannya dianggap sebagai sesuatu yang sama saja dengan tokoh-tokoh dunia ini. Sekalipun di dalam kitab suci, yaitu Alkitab, sudah secara jelas dituliskan siapakah tokoh ini. Namun tidak semua orang mau mengakuinya. Bahkan itu pun terjadi pada para murid. Untuk itulah tokoh yang bernama Yesus Kristus ini sering kali membuat tanda-tanda ajaib untuk meyakinkan para murid bahwa ia adalah tokoh yang sangat berbeda dengan tokoh lainnya. Dan salah satu tanda ajaib yang ia perbuat, yang dia pertunjukkan, dicatat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Dalam bagian tersebut dikisahkan, setelah ia membuat mujizat dengan cara mengubah roti dan ikan untuk bisa memberi makan 5.000 orang, ia menyuruh para murid bertolak dengan perahu ke seberang danau Galilea. Sedang orang banyak disuruhnya pulang, dan ia pada saat itu menyempatkan diri untuk berdoa. Nah, sekitar jam 3 dini hari, itu subuh ya, Yesus menemui para murid yang sedang berada di tengah danau karena bukan dalam kondisi normal.
Tetapi dalam kondisi mereka dihantam oleh angin yang sangat besar, sehingga tentunya perahunya bergoyang-goyang, bahkan air masuk dan sebagainya, dan mereka dalam keadaan takut. Dan kitab suci menuliskan bahwa ia datang menemui para muridnya bukan dengan cara naik perahu. Ya, kan dibayangkan, wah, di situ mereka berangkat duluan, kemudian dia akan nyusul. Nanti mungkin naik perahu atau pinjam perahu siapa. Tidak, saudara. Ia datang menemui para muridnya dengan cara yang tidak lazim. Yaitu apa, saudara? Berjalan di atas air. Ini bukan terbang. Lagi sekali Alkitab tidak mencatat dia terbang, tetapi dia berjalan di atas air. Ya, saudara, Yesus menemui para murid dengan cara berjalan di atas air. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana mungkin bisa berjalan di atas air. Kalau kita baru taruh air itu langsung kita tenggelam. Tetapi dia menunjukkan sesuatu yang beda. Ia berjalan di atas air. Mungkin ada di antara pendengar yang mulai bertanya-tanya, apakah benar ia berjalan di atas air? Ataukah ini adalah kisah yang sama dengan mitos saja, hanya karangan belaka? Sebab menurut kepercayaan masyarakat, ya, hanya hantu, ya, malaikat dan makhluk-makhluk gaib lainnya yang bisa berjalan di atas air. Bahkan mungkin nggak berjalan, ya, seperti dia kelihatannya di atas air begitu. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus sama dengan makhluk-makhluk itu? Apakah Yesus sama dengan hantu? Nah, saudara, itulah yang dirasakan oleh para murid saat berada di tengah danau dalam keadaan gelap gulita, tidak lihat apa, gelap. Dan para murid pada saat itu berteriak-teriak karena takut dengan mengatakan, itu hantu. Ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, pikirannya langsung bilang, itu hantu. Kenapa? Nggak mungkin. Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama, kok bisa berjalan di atas air? Itu nggak mungkin. Sehingga dia berasumsi, berpikiran bahwa itu hantu. Namun dalam kisah ini dijelaskan bahwa Yesus bukanlah hantu. Hal ini dibuktikan dengan Yesus memberikan ketenangan kepada para murid dengan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kalau hantu biasanya tidak akan memberi ketenangan, melainkan apa? Membuat orang mengalami ketakutan. Dan bukti lainnya bahwa Yesus bukanlah makhluk gaib, makhluk jadi-jadian. Ketika ia mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus yang tenggelam di danau. Mengulurkan tangan. Petrus bisa merasakan genggaman tangannya dan dia ditarik. Saudara, sekali lagi kitab suci menjelaskan bahwa Yesus tidak sama dengan tokoh-tokoh yang ada dalam dunia mitos yang berkembang di masyarakat. Ketika ia berjalan di atas air, Yesus masih sebagai manusia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebagai manusia ia bisa berjalan di atas air? Kitab suci menjelaskan bahwa ia adalah pencipta alam semesta ini. Seperti yang kita baca tadi. Dia yang menciptakan dunia ini. Tetapi dunia ini tidak menerimanya. Karena ia adalah pencipta alam semesta ini, maka Yesus tidak pernah tunduk kepada hukum alam ini. Dia bisa buat apa saja. Kalaupun dia tidak membuatnya, berarti dia sedang membatasi dirinya untuk tidak melakukan. Dan itu dalam kehendaknya, dalam kedaulatannya. Saudara, kalaupun ia sering dicatat dalam Alkitab, juga merasakan lapar, dia haus, capek, kelelahan, dia tidur dan sebagainya. Hal itu membuktikan bahwa ia sedang menjalani misinya sebagai manusia untuk apa? Melaksanakan karya penyelamatan bagi manusia yang berdosa. Karena itulah pendengar yang saya kasihi, melalui acara ini, saudara akan dapat mengerti dengan baik dan benar siapakah Yesus yang sebenarnya. Yesus adalah pencipta alam semesta ini. Karena itu ia bisa meredakan gelombang di Danau Galilea dan juga bisa berjalan di atas air. Memang, saudara, tidak dicatat bahwa Yesus tiba-tiba muncul di depan para murid. Namun sebaliknya dicatat bahwa ia berjalan di atas air. Hal ini menyadarkan kita bahwa ia sekalipun adalah sang pencipta alam semesta ini. Namun ketika ia melakukan karya penyelamatan bagi umat manusia, ia membatasi dirinya sama dengan manusia lainnya. Hanya saja Yesus tidak berdosa. Saudara, inilah Yesus Kristus yang selama ini mungkin saudara kenal. Saudara berdoa kepadanya. Yang dunia sering mengatakan dia hanyalah sebatas nabi, sebagai utusan Tuhan, sebagai pribadi yang diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan sebagainya.
Tetapi dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, Yesus Kristus ingin meyakinkan para murid pada saat itu bahwa dia tidak sama dengan Yohanes Pembaptis. Dia tidak sama dengan Musa dan sebagainya. Kalau Musa diberi kuasa oleh Allah, tapi Yesus Kristus memiliki kuasa dalam dirinya. Karena apa? Karena dia adalah pencipta alam semesta ini. Karena dia pencipta alam semesta ini, sehingga dia mengatasi seluruh hukum alam yang ada di alam semesta ini. Dan termasuk ia berkuasa untuk berjalan di atas air dengan tidak tenggelam. Ya, ini membuktikan bahwa ia adalah Allah dari alam semesta ini. Dan ketika dia bangkit dari kematian, setelah dia melaksanakan seluruh tugas penyelamatan penebusan manusia dari hukum dosa, kita tahu bahwa dia terangkat ke surga. Ini juga mengatasi seluruh hukum alam. Karena apa? Gaya gravitasi. Ketika dilemparkan ke atas, orang pasti akan turun ke bawah. Tetapi Yesus menerobos semuanya, dia naik. Dikatakan dia kembali ke tempat dari mana dia berasal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pribadi yang saudara sudah sembah selama ini. Inilah pribadi Yesus Kristus. Dia menguasai seluruh alam semesta ini. Karena itu, mari dengan sikap hormat kita katakan, terpujilah dia. Karena dialah Allah yang sejati, yang mengasihi kita semua. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jika saudara rindu untuk mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081333777386. Saya Yohanes mohon pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.